kalau kamu mau maju, kami gas, gitu loh. Kami gas, kami hantam itu yang namanya Sandi Arifin, ya kan? Kan gitu saya bilang. Sandi Arifin, kalau kamu nggak bisa penjarain klien saya, kamu nol. Kan gitu saya bilang. Bukti sampai sekarang kan nggak ditahan-tahan juga Tiara Marlen. Gitu. Kenapa? Karena dari awal saya bilang ini cacat formil, jangan dipaksakan. Gitu loh. Untuk jaksa juga yang menerima limpahan dari polisian, tolong diperhatikan baik-baik ini. Karena saya sudah beberapa kali menyatakan keberatan. Paniklah. Dan jangan lupa bila mana melaporkan terus tidak terpenuhi unsurnya, kita akan melaporkan kembali dan kita akan melaporkan balik. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Sandi Arifin memang pengacara yang tidak banyak koar-koar. Dalam diam dia bekerja, tetapi bukti nyata yang dia hasilkan. Hal ini sampai membuat Firdaus Oyobo pengacara dari Tiara Marlen akhirnya mundur sehari sebelum Tiara Marlen ditetapkan sebagai tersangka. Padahal sebelumnya Tiara Marlen sepertinya sangat pede bahwa dia tidak akan bisa dijadikan tersangka, apalagi sampai di penjara. Karena pengacaranya sangat pede sepertinya, sangat percaya diri si Firdaus Oyobo. Bahkan Firdaus Oyobo sempat menantang Sandi Arifin agar bisa memenjarakan kliennya Tiara Marlen. Yang dikatakan oleh Firdaus Oyobo, kalau tidak bisa menjarakan Tiara Marlen, kamu nol besar. Yeay, gue masih pakai baju biru. Berkat siapa? Ayo pengacara gue, hebat berkat banget Allah, guys. Berkat Allah pertamanya. Tuh, pengacara saya juga hebat loh. Alhamdulillah karena Allah semuanya. Tiara Marlen diperiksa dengan penuh canda dan tawa ya, karena penyidik Polda Metro Jaya itu baik-baik semua. Baik-baik semua dan alhamdulillah makin profesional ya. Tiara Marlen memenuhi panggilan kedua dan sekarang Tiara Marlen mau makan-makan dulu di Bandar Jakarta dengan kita. Mau senang-senang dulu dan yang mau nangkap mau menjara apa katanya? Mau pakai baju oranye, bajunya pakai aja sendiri. Tiara Marlen nggak doyan nih. Oh ini. Tiara Marlen udah punya baju mahal, warna biru. yang bawain baju oranye pakai aja sendiri. Sendiri. Emang burung tangkap. Matiin. Dapat pujian dari masyarakat, kamu bilang pengacara hebat, tapi bagi saya 0%. Gitu loh, selama kamu tidak bisa menjarakan klien saya, kamu 0. Sandi Arifin, kamu 0. Ya. Nah, saya juga sudah memberikan semua somasi kepada pihak-pihak, termasuk si Emma Waroka ya, MI Marisa Ica, somasi saya sudah saya pertegas ya sekarang di media, harus dipertegas karena somasi itu memang untuk mereka ya. Haji Faisal, lalu salah satu rekan kami Rasman Arif Nasution itu juga saya somasi. Isi somasinya mereka berempat harus minta maaf kepada Tiara Marlen karena laporannya tidak masuk. Bung Dr. Rasman Nasution, saya perjelas lagi, Anda belum bisa menjarakan Tiara Marlen. Artinya unsur pasal 220 KUHP dan unsur pasal 242 KUHP termaktub di dalam situ dan Anda diduga melanggar. Siap-siap Rasman, kita akan bertemu di satu pertarungan yang lumayan ini, oke? Bung Rasman. Oke, saya tunggu nyali Anda, Rasman Nasution, dokter hebat ya. Anda telah diduga ya, telah membuat berita negatif tentang klien saya dan dengan menyebutkan nama klien saya dengan secara gamblang, dengan jumawanya Anda menyebut. Pada situ undang-undang pers tidak boleh menyebutkan nama kalau belum ada bukti otentik. Tapi Anda udah jumawa ya, kita tunggu. Tapi kini saat Sandi Arifin berhasil meningkatkan status Tiara Marlen menjadi tersangka di Polres Depok, akhirnya Firdaus Oyobo mengundurkan diri. Dan hal itu membuat Tiara Marlen kecewa serta merasa dijebak oleh pengacaranya.
Dan memang reputasi Sandi Arifin ini nggak kaleng-kaleng. Sudah banyak artis yang dia bela. Mulai dari Pasha Ungu sampai dengan Raffi Ahmad. Pernah dibela oleh Sandi Arifin. Dan memang tanpa koar-koar. Dia berhasil memenangkan masalah hukum dari kliennya. Inilah kelebihan dari Sandi Arifin daripada pengacara-pengacara yang lain. Dan seperti takut terkena omongannya sendiri, Firdaus Wibowo pun kembali berkoar-koar menantang Sandi Arifin. Apakah nanti bisa memenjarakan Tiara Marlin seperti dia katakan berikut ini. Kenapa? Karena dari awal saya bilang ini cacat formil, yang dipaksakan, gitu loh. Untuk jaksa juga yang menerima limpahan dari kepolisian, tolong diperhatikan baik-baik ini. Karena saya sudah beberapa kali menyatakan keberatan. Ini laporan cacat formil dan diduga melanggar pasal 63 KUHP. Sesuatu pidana yang khusus tidak boleh digabung dengan pidana yang umum. Maka harus diutamakan dan didahulukan pidana yang khususnya. Kan gitu pasal 63 KUHP. Jadi kalau seandainya di dalam surat STTLP-nya, ya kan, di dalam surat pemanggilannya, pasal-pasal dalam pidana khusus dan pidana umum digabungkan, kan nggak lucu. Masa pakai kop surat pidana umum krimum ya, atau krimsus, ada di situ pidana umumnya, pasal-pasalnya, kan nggak lucu, gitu. Artinya di sini udah cacat formil yang dipaksakan. Yang kedua, alat bukti. Alat buktinya dia pakai video yang diambil dari video yang diunggah oleh orang lain. Harusnya yang dilaporkan itu yang menyebarkan itu loh. Yang dilaporkan itu yang menyebarkan itu. Gitu loh. Yang menyebarkan siapa itu? Dulu yang dilaporkan, baru si Tiara Marlin. Ini enggak langsung ke Tiara Marlin dengan alat buktinya dari media. Apakah itu media abal-abal? Apakah itu media online biasa atau media yang memang sudah ada izinnya? Legalitasnya jelas kan? Kita nggak tahu itu media apa. Kok dijadikan alat bukti gitu loh. Harusnya kalau mereka memang punya bukti langsung dari Instagramnya Tiara Marlin, nah itu bisa dijadikan alat bukti. Kalau alat bukti yang udah diambil dari media, medianya itu dulu. Kalau memang mengacu pada media, ada Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Gitu loh, ada pasal 3, pasal 4 itu tentang perbaikan siaran yang telah diunggah gitu kan. Gitu, jadi harusnya melakukan itu dulu. Tapi kalau ada media odong-odong atau manusia yang telah mencuri video Tiara Marlin untuk dijadikan konten, lalu itu viral, jangan Tiara Marlin yang dilaporkan, orang itu yang memviralkan itu. Gitu loh. Yang ketiga, Tiara Marlin melakukan ini karena dia melihat dari pernyataan Pak Dodi. Gitu loh. Pernyataan Pak Dodi yang menyatakan bahwa Tiara Marlin itu diduga hamil duluan, kan gitu. Lantas kenapa Tiara Marlin yang disalahkan? Lalu kenapa Haji Faisal yang marah? Yang diomonginnya kan Vanessa Angel. Bukan Tiara Marlin, sorry ya, Vanessa Angel. Gitu loh. Tiara Marlin ini dengar dari Pak Dodi bahwa Vanessa Angel hamil duluan, kan gitu. Ya kan? Nah, Vanessa Angel ini kan anaknya Pak Dodi. Yang harusnya marah kan Pak Dodi. Lantas kenapa yang marahnya Haji Faisal?